Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita bersama. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan untuk saat ini kita akan bahas mengenai integral trigonometri. Ya, jadi saat ini kita akan bahas mengenai materi tentang integral trigonometri, dan seperti apa pembahasannya, mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, jadi saat ini kita akan membahas mengenai integral trigonometri, dan untuk pembahasan kali ini itu kita akan fokus membahas mengenai integral trigonometri dalam bentuk integral sin pangkat m x dx ya, atau juga kita akan membahas bentuk integral cos pangkat n x dx, dan juga integral sin pangkat mx kali cos pangkat n x dx ya. Jadi teman-teman, untuk integral trigonometri yang akan kita bahas kali ini yaitu integral trigonometri dalam bentuk integral sin pangkat m x dx, kemudian cos x pangkat n dx, dan juga sin x pangkat m kali cos x pangkat n dx ya. Jadi bentuk integral seperti ini yang akan kita bahas ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, nah untuk membahas integral trigonometri dalam bentuk seperti ini, ada beberapa tips yang akan membantu kita untuk menyelesaikan integral trigonometri dalam bentuk yang seperti ini ya teman-teman. Tipsnya diantaranya adalah tips yang pertama, jadi jika fungsi cos pangkatnya ganjil ya, yaitu dimulai dari pangkat 3, kemudian pangkat 5, pangkat 7 dan seterusnya, maka sisakan satu faktor cos dan sisanya gunakan identitas cos kuadrat x sama dengan 1 kurang sin kuadrat x ya. Sekali lagi, jika fungsi cos pangkatnya ganjil ya, pangkat 3, 5 dan seterusnya, maka sisakan satu faktor cos dan sisanya gunakan identitas cos kuadrat x sama dengan 1 kurang sin kuadrat x. Seperti itu ya teman-teman. Ini tips yang pertama. Dan tips yang kedua adalah, untuk tips yang kedua, jika fungsi sin pangkatnya ganjil ya, pangkat 3, 5 dan seterusnya, maka sisakan satu faktor sin dan sisanya gunakan identitas sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos kuadrat x. Sekali lagi teman-teman, untuk tips yang kedua, jika fungsi sin pangkatnya ganjil, maka sisakan satu faktor sin dan sisanya gunakan identitas sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos kuadrat x. Kemudian tips yang ketiga adalah, untuk tips yang ketiga teman-teman, yaitu jika fungsi sin dan cos dua-duanya genap, maka gunakan identitas sin kuadrat x sama dengan 1/2 kali dalam kurung 1 kurang cos 2x, dan juga cos kuadrat x sama dengan 1/2 dikali dalam kurung 1 tambah cos 2x ya. Sekali lagi teman-teman, jika fungsi sin dan cos itu dua-duanya genap, maka silakan gunakan identitas yang seperti ini ya teman-teman. Sin kuadrat x sama dengan 1/2 kali 1 kurang cos 2x, dan cos kuadrat x sama dengan 1/2 kali 1 tambah cos 2x ya. Baik, jadi 3 tips ini akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal integral trigonometri khusus untuk integral sin dan cos. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal yang berikut ini. Baik teman-teman, nah jadi ini contoh soal yang pertama. Jadi kita akan terapkan tips-tips yang kita bahas tadi untuk menyelesaikan integral trigonometri ya, khususnya untuk integral sin dan cos. Nah, ini contoh soal yang pertama. Tentukanlah integral cos pangkat 3x dx. Nah, jadi kita akan menyelesaikan integral cos x pangkat 3 dx ya teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan tips yang tadi sudah disampaikan di awal, bahwa jika
fungsi cos itu pangkatnya ganjil ya, maka sisakan 1 faktor cos ya teman-teman. Jadi di sini untuk integral yang seperti ini bisa saya tuliskan dalam bentuk integral cos pangkat 3x dx itu sama dengan integral cos kuadrat x kali cos x dx. Jadi di sini kita sisakan 1 faktor cos ya, yaitu yang ini teman-teman. Jadi integral cos pangkat 3x dx itu kita uraikan menjadi integral cos kuadrat x kali cos x dx. Nah, selanjutnya untuk cos kuadrat x itu kita gunakan identitas 1 kurang sin kuadrat x ya. Jadi untuk cos kuadrat x itu kita gunakan identitas 1 kurang sin kuadrat x, dan ini kita substitusi pada integral di atas, berarti integral ini akan jadi di integral cos kuadrat x cos x dx itu sama dengan integral 1 kurang sin kuadrat x kali cos x dx. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, jadi sekarang integralnya memiliki bentuk yang seperti ini, yaitu integral 1 kurang sin kuadrat x cos x dx. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan aturan substitusi untuk menyelesaikan integral yang seperti ini. Nah, kalau integralnya terhadap cos ya, jadi kalau integralnya cos, maka itu kita akan misalkan U itu sama dengan sin X ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi, kalau integralnya cos, kemudian setelah diuraikan bentuknya menjadi seperti ini, nah sekarang kita akan terapkan aturan substitusi untuk menyelesaikan integral ini, dan yang akan kita misalkan yaitu U sama dengan sin X. Nah, dari sini kita dapatkan DU sama dengan cos X dx ya. Jadi di sini kita peroleh DU sama dengan cos X dx. Nah, selanjutnya teman-teman, integral yang di atas ini dapat saya tuliskan dalam bentuknya yang baru, yaitu integral 1 kurang, nah, berarti sin kuadrat X itu saya tuliskan menjadi U kuadrat ya, karena saya misalkan U sama dengan sin X, berarti untuk sin kuadrat X saya tuliskan U kuadrat, dan cos X dx itu saya tuliskan menjadi DU ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya dari integral ini sama dengan, kemudian integral ini bisa saya tuliskan integral 1 DU kurang integral U kuadrat DU ya, seperti ini ya teman-teman. Atau sama dengan integral dari 1 DU itu sama dengan U ya, kemudian kurang, nah untuk integral U kuadrat itu kita tahu adalah 1/3 U pangkat 3, ini plus C. Selanjutnya kita substitusi untuk U yaitu sin X kurang 1/3, nah untuk U pangkat 3 itu adalah sin pangkat 3X plus C. Baik teman-teman, jadi untuk integral cos pangkat 3X dx itu kita peroleh hasilnya adalah sin X kurang 1/3 sin pangkat 3X plus C ya. Jadi dengan menerapkan tips yang kita sudah bahas di awal, nah kita bisa menyelesaikan untuk integral trigonometri dalam bentuk sin ataupun cos yang seperti ini ya. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, tentukanlah integral sin pangkat 5x kali cos kuadrat x dx. Nah, sekarang teman-teman di sini kita lihat untuk integral kali ini itu sinnya pangkatnya ganjil, cosnya itu pangkatnya genap. Baik teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan integral yang seperti ini, nah, maka kita lihat sekarang kita akan sisakan 1 faktor sin. Nah, jadi dalam hal ini karena sin yang pangkatnya ganjil, berarti kita akan sisakan 1 faktor sin ya teman-teman. Jadi integral ini bisa saya tuliskan sama dengan integral sin pangkat 4x kemudian cos kuadrat x
sin X dx. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kita sisakan sekarang satu faktor sin karena sinnya yang pangkat ganjil ya. Kalau cosnya ini pangkatnya genap. Nah seperti itu. Jadi kita akan gunakan tips yang kedua untuk menyelesaikan soal yang seperti ini ya teman-teman. Nah jadi untuk tips yang ketiga itu bisa kita gunakan jika dua-duanya pangkatnya genap. Nah sekali lagi untuk tips yang ketiga itu bisa kita gunakan jika dua-duanya pangkatnya genap. Nah kalau untuk yang kasus seperti ini itu salah satunya pangkatnya ganjil ya, berarti kita tidak bisa menggunakan untuk tips yang ketiga. Nah ini bisa diselesaikan jika kita menggunakan tips yang kedua, karena kali ini sin yang pangkatnya ganjil. Baik teman-teman, nah kita lanjut saja. Berarti integral seperti ini bisa saya tuliskan sama dengan integral, kemudian sin pangkat 4x itu bisa saya tuliskan sin kuadrat x pangkat 2, kemudian ini cos kuadrat x sin x dx. Ya seperti ini teman-teman. Nah kemudian untuk sin kuadrat x itu kita akan gunakan identitas ya. Jadi sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos kuadrat x. Nah sekarang kita akan terapkan identitas ini teman-teman, yaitu sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos kuadrat x. Sehingga dari sini untuk integral ini bisa saya tuliskan sama dengan integral, berarti yang ini jadi 1 kurang cos kuadrat x pangkat 2, kemudian ini cos kuadrat x kali sin x dx. Ya seperti ini teman-teman. Selanjutnya untuk menyelesaikan integral ini kita akan menerapkan aturan substitusi. Nah jadi sekali lagi sekarang kita akan menggunakan aturan substitusi untuk menyelesaikan integral ini, dan kita akan misalkan U itu sama dengan cos x ya teman-teman. Nah jadi sekarang kita akan misalkan U nya sama dengan cos x. Kalau untuk tadi integral cos ya pangkatnya ganjil itu kita misalkan U sama dengan sin x. Nah sekarang untuk integral sin yang pangkatnya ganjil itu kita akan terapkan U nya sama dengan cos x. Kemudian dari sini kita peroleh du sama dengan min sin x dx ya. Jadi turunan dari cos yaitu min sin x dx. Kemudian dari sini teman-teman, untuk menghilangkan tanda negatif ini, maka ini bisa saya tuliskan min du itu sama dengan sin x dx ya. Jadi sekarang kita peroleh negatif du sama dengan sin x dx. Nah selanjutnya ini kita akan substitusi pada integral yang ini ya teman-teman. Maka hasil yang kita peroleh yaitu sama dengan integral 1 kurang cos kuadrat x itu kita substitusi menjadi u kuadrat pangkat 2. Kemudian untuk cos kuadrat x ini juga kita substitusi menjadi u kuadrat. Kemudian untuk sin x dx itu kita substitusi dengan min du. Ya seperti ini ya. Atau integral ini bisa saya tuliskan sama dengan negatif integral 1 kurang u kuadrat pangkat 2 kali u kuadrat du. Ya. Jadi tanda negatif ini saya pindahkan ke depan sehingga integralnya bentuknya sekarang menjadi seperti ini ya. Selanjutnya ini bisa saya tuliskan sama dengan negatif integral yang bagian dalam ini kita uraikan. Berarti di sini kita peroleh 1 kurang 2u kuadrat tambah u pangkat 4 ya, kali dengan u kuadrat du. Ya seperti ini. Nah kemudian ini sama dengan negatif integral. Ya selanjutnya untuk u kuadrat kita kalikan dengan bagian dalam ini teman-teman, kita peroleh u kuadrat kurang 2 u pangkat 4 tambah u pangkat 6 ya du. Nah atau sama dengan integral. Nah sekarang kita kalikan bagian dalam ini dengan negatif sehingga kita peroleh negatif u kuadrat tambah
2U pangkat 4 kurang U pangkat 6 ya, du. Nah sekarang kita tinggal integralkan teman-teman. Ini juga bisa saya tuliskan sama dengan negatif integral U kuadrat du ya. Kemudian tambah integral 2U pangkat 4 du, kemudian ini kurang integral U pangkat 6 du ya, seperti ini sama dengan, nah selanjutnya untuk negatif integral U kuadrat itu kita peroleh negatif 1/3 U pangkat 3, kemudian tambah untuk integral 2U pangkat 4 itu hasilnya adalah 2/5 U pangkat 5, kemudian kurang, nah untuk integral U pangkat 6 itu hasilnya kita peroleh 1/7 U pangkat 7 plus C ya, seperti ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman, untuk U itu kita substitusi dengan cos X ya, karena tadi kita misalkan U sama dengan cos X. Nah sekarang jadi berarti U yang ini teman-teman kita akan substitusi dengan cos X, maka hasil yang kita peroleh sama dengan negatif 1/3 cos pangkat 3X, kemudian tambah 2/5 cos pangkat 5X kurang 1/7 cos pangkat 7X plus C ya. Baik teman-teman, jadi untuk integral sin pangkat 5X cos kuadrat X dx itu hasil yang kita peroleh adalah negatif 1/3 cos pangkat 3X plus 2/5 cos pangkat 5X kurang 1/7 cos pangkat 7X plus C ya, seperti itu ya teman-teman. Nah jadi untuk soal yang kedua ini kita menerapkan tips yang kedua sehingga kita peroleh hasil yang seperti ini. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Baik teman-teman, sekarang untuk contoh soal yang ketiga, tentukanlah integral 0 sampai pi, jadi batas bawahnya 0, batas atasnya pi, sin kuadrat X dx. Nah sekarang teman-teman kita lihat di sini fungsi sinnya itu pangkatnya genap. Nah berarti karena fungsi sinnya pangkatnya genap, maka kita akan menerapkan tips yang ketiga untuk menyelesaikan contoh soal yang ketiga ini ya teman-teman. Jadi di sini kita akan gunakan identitas yaitu sin kuadrat X itu sama dengan 1/2 kali 1 kurang cos 2X. Baik, jadi identitas ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan integral yang ini, sehingga kita substitusi identitas ini pada integral di atas, maka kita peroleh sama dengan integral ya 0 sampai pi dari 1/2 kemudian 1 kurang cos 2X dx ya, seperti ini teman-teman. Atau bisa juga saya tuliskan sama dengan integral ya 0 sampai pi, kemudian ini berarti 1/2 kurang 1/2 cos 2X ya, dx. Nah jika kita ingin uraikan integral ini, kita bisa tuliskan integral 0 sampai pi dari 1/2 dx ya kurang integral, ini 1/2 saya tuliskan di depan, cos 2X dx. Ini batas bawah 0, batas atas pi ya, seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya sama dengan, nah untuk integral 1/2 dx itu hasilnya yang kita peroleh adalah 1/2 X kemudian batas 0 sampai pi ya, seperti ini ya teman-teman, kurang pada integral cos 2X ini teman-teman, sehingga bentuknya menjadi sama dengan, jadi ini tetap 1/2 X kemudian ini batas 0 sampai pi kurang 1/2 integral. Nah sekarang kita substitusi cos U kali dengan 1/2 du ya, seperti ini. Kemudian ini batasnya, maka ini juga bisa saya tuliskan sama dengan 1/2 X ini 0 sampai pi kurang
Nah, sekarang kita lihat untuk integral 1/2 cos 2x dx. Nah, yang ini teman-teman, kita akan menerapkan aturan substitusi untuk menyelesaikan integral cos 2x ini ya. Nah, jadi kalau untuk yang ini, itu kita bisa langsung saja ya kita integralkan. Namun kalau untuk yang integral ini, itu kita akan menggunakan aturan substitusi. Nah, berarti di sini kita akan substitusi untuk U itu sama dengan 2x ya. Kemudian du sama dengan 2 dx ya, seperti ini. Kemudian di sini 1/2 du itu sama dengan dx ya. Jadi kita peroleh ini ya teman-teman, 1/2 du sama dengan dx. Nah, selanjutnya karena ini adalah integral tentu, maka sekarang batasnya ini kita akan ubah ya teman-teman. Nah, berarti jika x sama dengan pi, maka u itu sama dengan 2pi. Jadi teman-teman, jika x-nya sama dengan pi, maka u-nya itu sama dengan 2pi. Selanjutnya, jika x itu sama dengan 0, maka u sama dengan 0 ya. Jadi teman-teman, kalau x-nya sama dengan 0, maka u pasti sama dengan 0. Karena 2 kali 0 itu hasilnya adalah 0. Tapi jika x-nya sama dengan pi, maka u-nya sama dengan 2pi. Karena 2 kali pi hasilnya adalah 2pi. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, maka dari sini untuk integral cos 2x dx itu bentuknya akan jadi sama dengan, nah, kita selesaikan dulu yang bagian depan teman-teman. Berarti untuk yang ini kita peroleh 1/2 pi kurang 1/2 kali 0 ya, seperti ini. Kemudian ini kurang 1/2, nah, integral. Nah, sekarang batas bawahnya itu 0, batas atasnya adalah 2pi ya teman-teman. Jadi sekarang batas atas dan batas bawah kita ganti, yaitu 0 dan 2pi. Kemudian integralnya menjadi cos u kali 1/2 du. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi cos u kali 1/2 du. Nah, atau ini kita tuliskan sama dengan, berarti 1/2 pi kurang 1/2 kali 0, maka hasil yang kita peroleh adalah 1/2 pi kurang 1/2. Oke. Nah, untuk yang 1/2 di sini itu kita keluarkan, maka di sini kita tuliskan 1/4 integral 0 2pi, ini jadi cos u du ya, seperti ini. Selanjutnya sama dengan 1/2 pi kurang 1/4. Nah, cos u kita tahu integralnya adalah sin u ya teman-teman. Berarti ini sin u, kemudian ini batas 0 2pi ya, seperti ini. Nah, selanjutnya sama dengan 1/2 pi kurang 1/4. Kita substitusi batas atas kurang batas bawah, berarti sin 2pi kurang sin 0 ya. Kemudian ini sama dengan 1/2 pi kurang 1/4. Nah, untuk sin 2pi kurang sin 0, berarti ini jadi sin 2pi kurang, untuk sin 0 itu hasilnya adalah 0 ya teman-teman. Berarti sin 2pi kurang sin 0 hasilnya adalah 0 ya, seperti ini. Maka di sini kita peroleh sama dengan 1/2 pi kurang 1/4 kali dengan sin 2pi ya, seperti ini teman-teman. Jadi hasil yang kita peroleh adalah sama dengan 1/2 pi kurang 1/4 sin 2pi. Selanjutnya sama dengan 1/2 pi kurang, untuk pi nilainya itu adalah 180 derajat. Berarti untuk sin 2pi maka itu sama dengan sin 360 derajat ya. Nah, untuk sin 360 derajat nilainya adalah 0 ya teman-teman. Jadi sekali lagi, untuk sin 2pi
Nah, pi di sini nilainya 180 derajat, berarti sin 2pi itu sama dengan sin 360 derajat, dan sin 360 derajat itu sama dengan 0. Berarti 1/4 kali 0 itu sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, jadi ini kurang 0, sehingga hasil yang kita peroleh adalah 1/2 pi. Ya, ini teman-teman jawaban untuk hasil dari integral 0 sampai pi dari sin kuadrat x dx. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk hasil dari integral ini teman-teman ya, 0 sampai pi dari sin kuadrat x dx itu kita peroleh nilainya adalah 1/2 pi. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini untuk menyelesaikan integral yang ketiga ini, kita menggunakan tips yang ketiga dalam menyelesaikan integral ini. Nah, baik teman-teman, sekarang kita lanjut pada contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang keempat. Baik teman-teman, untuk contoh soal yang terakhir, contoh soal yang keempat ini, tentukanlah integral sin pangkat 4x dx. Nah, sekarang teman-teman, jadi kita kembali akan menggunakan tips yang ketiga untuk menyelesaikan integral yang ini ya teman-teman. Nah, integral ini bisa juga saya tuliskan sama dengan integral sin kuadrat x kemudian pangkat 2 dx. Ya, seperti ini. Dan kita akan menggunakan identitas sin kuadrat x itu sama dengan 1/2 kali 1 kurang cos 2x. Ya, kita akan menggunakan identitas ini teman-teman. Maka integral yang ini bisa kita tuliskan sama dengan integral 1/2 kali 1 kurang cos 2x ya pangkat 2 dx. Ya, seperti ini teman-teman. Atau sama dengan integral ya, 1/2 kurang 1/2 cos 2x pangkat 2 dx. Ya, selanjutnya sama dengan, nah, kita akan uraikan integral ini, kita peroleh, berarti ini integral, jadi 1/2 kurang 1/2 cos 2x pangkat 2, itu kita uraikan, hasil yang kita peroleh adalah 1/4 kurang 1/2 cos 2x tambah 1/4 cos kuadrat 2x ya dx. Nah, jadi 1/2 kurang 1/2 cos 2x pangkat 2 itu kita uraikan, hasil yang kita peroleh adalah 1/4 kurang 1/2 cos 2x tambah 1/4 cos kuadrat 2x. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk integral ini bisa saya uraikan. Jadi kita akan uraikan, maka di sini saya tuliskan integral 1/4 dx kurang 1/2 integral cos 2x kemudian tambah 1/4 integral cos kuadrat 2x. Ya, minta maaf, ini 2x dx tambah 1/4 integral cos kuadrat 2x dx. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita peroleh sama dengan, nah, untuk integral 1/4 dx itu hasilnya adalah 1/4x kemudian kurang, nah, untuk integral cos 2x dx kembali lagi kita akan menerapkan aturan substitusi untuk menyelesaikan integral ini. Dan untuk integral cos kuadrat 2x dx, nah, di sini teman-teman kita lihat, karena di sini muncul faktor cos kuadrat 2x, maka di sini kita akan menggunakan identitas yang baru ya teman-teman. Untuk cos kuadrat 2x, identitas yang kita gunakan yaitu cos kuadrat 2x itu sama dengan 1/2 kali 1 tambah cos 4x ya. Jadi untuk cos kuadrat 2x kita akan gunakan identitas yang ini ya teman-teman, 1/2 kali 1 tambah cos 4x. Maka hasil yang kita peroleh berarti ini sama dengan 1/4x kurang 1/2 integral cos 2x dx tambah 1/4 integral, ini ya, berarti ini 1/2 tambah 1/2
cos 4x dx ya. Jadi ini integral yang kita peroleh. Selanjutnya di sini sama dengan 1/4x. Nah, kita selesaikan dulu untuk yang integral cos 2x. Berarti misalkan U sama dengan 2x ya, maka du sama dengan 2 dx, dan 1/2 du sama dengan dx. Nah, selanjutnya ini kita akan substitusi pada integral. Berarti ini kita peroleh kurang 1/2 integral cos U ya, kali dengan 1/2 du ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, 1/2 ini kita pindahkan ke depan, berarti ini saya hapus, berarti ini cos U du, dan yang di depan ini akan jadi 1/4 ya, seperti ini. Kemudian tambah untuk integral yang ini teman-teman, berarti ini akan jadi integral ya 1/8 dx. Nah, kemudian tambah, jadi ini saya uraikan, berarti ini integral 1/8 cos, atau ini saya tuliskan di depan saja, berarti ini 1/8 integral cos 4x dx ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya dari sini itu kita peroleh sama dengan 1/4x kurang 1/4. Nah, integral cos U kita tahu adalah sin U ya teman-teman, berarti ini saya tuliskan sin. Nah, kemudian untuk U itu kita substitusi dengan 2x ya. Jadi karena tadi U kita misalkan dengan 2x, yang ini ya teman-teman, untuk U itu kita substitusi dengan 2x. Kemudian tambah, nah untuk integral 1/8 dx itu adalah 1/8x. Nah, tambah, nah untuk integral cos 4x dx itu kembali kita akan menerapkan aturan substitusi untuk menyelesaikan integral ini. Jadi di sini kita peroleh misalkan U sama dengan 4x, maka du sama dengan 4 dx, dan 1/4 du itu sama dengan dx ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan substitusi pada integral yang tadi teman-teman, sehingga kita peroleh 1/8, kemudian ini integral cos U. Nah, kemudian untuk dx ini disubstitusi dengan 1/4 du ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk 1/4 ini saya pindahkan di depan ya, berarti ini cos U du, dan yang ini jadi 1/32 ya, seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita peroleh sama dengan, nah untuk 1/4x dan 1/8x ini kita bisa jumlahkan, jadi 1/4x tambah 1/8x itu kita peroleh 3/8x, kemudian ini kurang 1/4 sin 2x, dan tambah, nah untuk integral cos U yaitu sin U, berarti ini 1/32 sin. Nah, kemudian untuk U itu kita substitusi dengan 4x ya teman-teman. Nah, jadi U sekarang kita substitusi dengan 4x ya, kemudian ini plus C. Nah, baik teman-teman, inilah hasil yang kita peroleh dari integral sin pangkat 4x dx. Jadi teman-teman, dengan menerapkan tips yang ketiga, maka integral dari sin pangkat 4x dx itu hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, baik, jadi demikian cara untuk menyelesaikan integral trigonometri, khususnya untuk fungsi sin dan cos ya teman-teman. Jadi dengan menerapkan ketiga tips yang dijelaskan di awal tadi, kita bisa menyelesaikan integral trigonometri khusus untuk fungsi sin dan cos yang berpangkat tertentu, baik ganjil dan genap ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai integral trigonometri khusus untuk fungsi sin dan cos. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran yang berikutnya.